Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa nahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat agung, berupa kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh setiap umat manusia. Masih teringat baru saja kita mendengar berita tentang saudara kita yang terkena musibah. Baru saja kemarin kita mendengar tentang bencana alam banjir yang menimpa saudara kita, tepatnya mereka yang tinggal di Aceh. Maka begitu agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai saat ini kita masih bisa berkumpul pada saat ini, yaitu nikmat sehat dan rasa aman. Dan pada kesempatan ini pula kami kelas 6 diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi dari hasil studi ekonomi atau yang biasa kita sebut rihla. Dan saat ini saya sendiri diberi bagian untuk menyampaikan presentasi dari Biro Al-Fatih Biro Al-Fatih Nurul Haramain Travel Indo. Nah, untuk membuka presentasi pada malam hari ini, kita perkenalan dulu dengan tim dari Biro Al-Fatih. Nah, bisa kita lihat di samping kanan itu Ustadz Pan Rais, salah satu tim dari Biro Travel, yang mana bisa dikatakan beliaulah orang pertama yang memiliki inisiatif untuk membangun biro. Jadi beliau yang pertama ngajak. Adapun yang di samping beliau itu ada Ustadz Edi, tim yang menemani Ustadz Pan Rais dari nol. Jadi mulai dari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dan juga keperluan-keperluan dalam biro serta penyelesaian dalam kebutuhan pada biro. Next. Nah, riwayat hidup dari tim Biro Al-Fatih. Nah, yang pertama Ustadz Pan Rais. Nah, Ustadz Pan Rais ini beliau ini 15 bersaudara. Jadi beliau anak kedua dari 15 bersaudara. Nah, anak pertama atau kakak beliau itu alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor, termasuk alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan yang kedua yaitu beliau sendiri. Adapun saudara beliau dari anak yang ketiga sampai ke-15 tidak ada yang sekolah. Jadi cuma kakak beliau dan Ustadz Pan Rais yang sekolah. Nah, waktu beliau Ustadz Pan Rais masih berumur 10 tahun, jadi beliau sering ikut bapak untuk menyortir kayu bakar untuk dikirim ke dapur Pondok Modern Darussalam. Jadi sewaktu kakak Ustadz Pan Rais itu, kakak beliau masih mondok di Darussalam, nah Ustadz Pan Rais selalu bantu bapak beliau untuk mencari kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar untuk dikirim ke dapur Pondok Darussalam Gontor. Nah, saat kemudian beliau melihat-lihat Pondok Modern Darussalam Gontor, kok ternyata bahasanya berjalan. Jadi disiplin di sana, kata beliau, benar-benar ditingkatkan, benar-benar berjalan. Jadi beliau sangat terkesan dengan keadaan dan situasi yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor.
Terus beliau ngomong ke bapaknya, bapak beliau, "Pak, aku pengen mondok Gontor, boleh nggak, diizinin nggak saya pengen mondok ke Gontor?" Dan sang bapak pun menjawab, "Ya insya Allah kalau ada rezekinya." Jawaban dari bapak beliau. Dan akhirnya beliau melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar ke SMP dan selanjutnya lanjut ke SMA. SMK. Qadarullah saat beliau memasuki jenjang SMK, ayah beliau meninggal. Jadi waktu beliau masih di jenjang sekolah menengah, ayah beliau meninggalkan keluarga. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi makan adik-adiknya dan juga ibunya, beliau terpaksa harus sampai ngamen. Beliau ngamen untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk kebutuhan adik-adiknya dan juga ibunya. Dan lagu pertama yang beliau sampaikan, yang beliau nyanyikan saat pertama ngamen adalah lagu dari Peter Pan. Mamin. Dan hasil dari ngamen kemudian beliau kasihkan kepada sang ibunda tercinta. Next. Nah, singkat cerita, setelah beliau lulus dari sekolah menengah, beliau pengen lanjut atau beliau pengen pergi ke Surabaya dengan modal nekat, hanya bawa uang 150.000. Gimana pun caranya, pokoknya entah gimana pun pokoknya harus sampai di sana. Entah uangnya kurang ataupun nanti bisa jadi di jalan kecolongan atau kecopetan, beliau tetap ingin pergi ke Surabaya. Dan akhirnya beliau masuk ke Ma'had Umar sampai lulus, dan beliau salah satu teman atau satu angkatan dengan Ustadz Farid ketika masih di Ma'had Umar. Saat menjalani pendidikan, beliau Ustadz Pan Rois serba keterbatasan. Jadi sampai-sampai beliau karena memang benar-benar nggak punya uang, jadi seminggu itu cuma makan 2 kali. Sampai seminggu cuma makan 2 kali, itu pun ditraktir temennya. Seminggu 2 kali, Afan. Seminggu 2 kali. Jadi dalam seminggu itu cuma makan 2 kali, Zat. Itu pun ditraktir sama temennya. Seminggu cuma makan 2 kali. Seminggu, Zat. Oh. Bisa. 2 kali sehari. Seminggu makan 2 kali. Salah penulisan. Ya, jadi beliau sampai hanya makan seminggu tuh sampai hanya 2 kali. Itu pun ditraktir temannya. Nah, prinsip beliau, selama masih ada masjid, insya Allah saya masih bisa hidup. Ya, next. Nah, kemudian dari Ustadz Edi. Nah, Ustadz Edi ini beliau tidak pernah menjalani pendidikan semasa hidupnya di pondok. Jadi nggak pernah tahu yang namanya keadaan pesantren itu kayak gimana ataupun yang lainnya. Karena beliau lulusan dari SMA dan melanjutkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai lulus S1. Tapi kata beliau, walaupun selama saya sekolah jarang dibekali ilmu agama, tapi saya selalu ingat Allah di setiap langkah saya. Jadi beliau tidak lupa dengan ilmu agama. Jadi harus seimbang, 50-50, jalannya bareng. Dibarengi antara ilmu agama dengan ilmu umumnya. Demikian kata beliau. Nah, beliau Ustadz Edi pun pernah memiliki inisiatif untuk membangun suatu lembaga pendidikan.
Ketika beliau mendirikan sebuah lembaga, hanya sampai 15 orang saja yang ikut pada beliau, cuma 15. Kata beliau, hal besar bukan hanya dimulai dari hasil akhirnya, tetapi dari proses dalam menjalaninya. Oke, next. Nah, latar belakang dari Biro Al-Fatih Nurul Haramaini Travel Tour. Nah, apa sih Biro Nurul Haramain ini? Nah, biro ini adalah suatu badan usaha yang menjalani perjalanan ibadah umrah. Jadi cuma umrah, nggak ada hajinya. Cuma sebatas ngirim jamaah umrah. Jadi kepentingan umrah sudah diurus semua, mulai dari pengurusan paspor, tiket penerbangan, penginapan, dan juga sampai makannya di sana. Jadi semuanya udah diurus oleh tim dari biro. Next. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering kita tanyakan, pernahkah beliau mengalami kerugian? Nah, dalam berbisnis pasti ada yang namanya kerugian, pasti ada yang namanya keuntungan. Kadang untung, kadang juga rugi. Suatu hal yang wajar atau bahkan hal yang pasti dialami oleh seseorang dalam melakukan bisnis atau kerjasama. Nah, suatu ketika beliau Ustadz Pan Rais ketika itu pernah mengalami kerugian sampai hampir 100 juta. Jadi beliau pada tahun sekitaran 2024, jadi beliau mengirimkan jamaah umroh. Ketika itu masalahnya ada di visa. Jadi udah siap semua berangkat, dan ternyata di sana qadarullah entah itu penginapannya harganya naik, dan juga kehidupan di sana yang lagi naik. Nah, tapi dari situ bukan menjadi faktor beliau mundur. Beliau malah semakin bangkit. Beliau nggak merasa down ataupun insecure. Beliau tetap bersemangat dan malah menjadikan sebagai pengalaman bagi beliau bahwa ini adalah langkah awal bagi saya untuk menjalani biro yang akan mendatang. Tap next. Nah, jadi selama kami kelas 6 berada di biro, di travel, jadi kami cuma diberi bekal dengan pesan-pesan, nasihat-nasihat. Jadi ketika kami kelas 6 di sana itu bahkan sama sekali, jadi beliau jarang sekali menjelaskan tentang biro. Jadi cuma pesan dan nasihat. Jadi beliau cuma memberikan motivasi dan juga lain-lainnya bagi kami kelas 6. Nah, berikut pesan dan nasihat dari Ustadz Pan Rais. Hal yang terpenting dalam segala keadaan dengan menata niat. Misalkan seperti keadaan kita yang lagi menuntut ilmu ini, maka tujuan dari menuntut ilmu siapa sih? Maka dengan niat yang kokoh, berbagai godaan ataupun celaan sekalipun tidak akan mempan. Dan yang kedua, beliau bertutur kata pada kami kelas 6, sukses, tentang sukses itu bukan bagaimana kita bermanfaat, sukses itu bagaimana kita bisa bermanfaat ke depannya, bukan hanya ahli dalam bidang tertentu. Kita pro dalam pelajaran tertentu, misalkan kita pro ke pelajaran nahwu, sorof ataupun yang lainnya. Maka dengan niat yang kokoh akan membentuk mental yang tahan banting. Dan yang terakhir yang beliau nasihatkan adalah akhlak yang baik. Dihasilkan dari yang pertama, yaitu penataan niat yang benar dan juga mental yang kokoh, sehingga akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Maka ketiganya akan didapatkan
Jadi ketiganya didapatkan karena berani untuk keluar dari zona aman. Next. Nah, berikut paket travel yang disediakan oleh Ustadz Panrois. Nah, yang pertama itu ada paket promo. Paket promo dibanderol dengan harga sekitar 24.300.000 rupiah. Nah, sekitaran 24.300.000-an. Jadi beliau pernah ngomong ke kami, jadi kalau adik-adik pengen perjalanan umroh mungkin, jadi bisa harganya lebih turun lagi. Jadi beliau nggak mengambil keuntungan. Jadi cukup dengan harga asli. Dan yang kedua ada paket reguler, paket yang paling laris dengan kisaran harga 26.400.000 rupiah. Nah, ini biasanya pemesan-pemesan dari berbagai kalangan. Jadi yang paling laris. Jadi banyak yang memilih paket reguler, harganya yang menengah. Jadi nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu membebankan. Nah, yang terakhir ada paket VIP, paket dengan harga yang paling tinggi, pastinya dengan fasilitas yang memadai dan juga penginapan dan juga penerbangan yang nyaman. Nah, kisaran sampai 45 juta rupiah. Barangkali Ustaz Eka mau perjalanan umroh. Nah, berikut motivasi yang diberikan oleh Ustadz Panrois untuk kita. Semuanya karena Allah. Andalkan Allah di setiap langkah. Tetap optimis dan jangan menuruti gengsi. Panrois rajin tahajud. Beliau sendiri yang ngomong. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung mungkin? Itu sifatnya berarti kan biro saat travel money. Bukan. Jadi travel itu model biro. Ya. Maksudnya gimana? Kan biro travel. Ya. Katanya tadi kalau yang ini kerjasama, itu jadi mereka travel itu berarti mengunjungi beliau. Iya, mengunjungi langsung ke beliau. Beliau tidak langsung ke ini, tidak langsung ke jamaah. Langsung juga, beliau juga mutawafnya juga. Jadi tim biro juga sekalian yang nganter para jamaah juga berangkat. Atas nama yang Sama. Oh, berarti enggak, kan biasanya namanya biro travel itu kadang-kadang mengambil travel yang lain itu ambil dari biro. Maksudnya harga 24 juta itu kan murah sekali ya. Dibandingkan di sini cuma 33 juta 35. Jadi atau tadi yang reguler 26 juta ya. Kenapa? Itu kan harga mau biasanya untuk 20 peserta. Nanti diambil sama travel lain. Jadi travel lain nyari orang 20 supaya bisa beli dengan harga 20. Dengan iya. Kayak gitu apa gimana itu? Maksudnya kok murah? Nah, beliau juga nggak menjelaskan seperinci. Ya. Gitu. Baik. Pertanyaan yang lain. Habis. Cukup. Pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah kita bisa berangkat umroh dengan hanya bermodalkan uang 5 juta? Apakah bisa? Cukup dari saya. This is dia mati. Cek. Oke. Lah kok ngene? Apa? Apa kok iso? Gak jelas ya.
Ya, pertanyaan pertama dari Ustadz Eka tentang paket travel. Kenapa kok dengan harga yang sangat terjangkau sekali? Nah, jadi dulunya Ustadz Pantorais itu belum punya biro, jadi beliau masih ikut orang. Jadi beliau cuma sekedar nganter tok. Jadi belum punya biro sendiri. Dan kemudian kok entah saat itu ketika itu beliau merasa ada kekecewaan karena kok jamaahnya tertipu. Jadi karena agen-agen biro yang kurang amanah. Jadi banyak jamaah yang protes. Jadi udah bayar tapi banyak yang kabur. Jadi bironya kabur. Jadi tujuan beliau ingin membangun biro karena beliau ingin melayani tamu-tamu Allah, dan juga karena saat itu banyak dari kalangan masyarakat itu kecewa. Nah, dari ini juga faktor yang membuat beliau jadi nggak perlu harganya terlalu ditinggikan. Jadi karena tujuan beliau ingin melayani tamu-tamu Allah, jadi beliau sampai berani mengambil keuntungan dengan tipis. Nah, misalkan karena manajemen, jadi monopoli travel itu misalkan dari tiket penerbangan dan juga penginapan. Nah, misalkan harga penginapan paling murah mungkin di Arab mungkin dengan harga 100 real. Nah, biasanya mungkin dijual oleh biro dengan harga 200 sampai 300 real. Nah, di sisi itu Ustadz Pantorais berani mengambil keuntungan hanya tipis dengan niat beliau ingin membantu tamu-tamu Allah. Jadi beliau ikhlas membantu para masyarakat. Dan untuk pertanyaan kedua dari Kak Aub, bisa nggak dengan budget 5 juta kita bisa berangkat pergi umroh? Jawabannya bisa. Nah, mungkin sekarang kita pernah mendengar tentang umroh mandiri. Jadi kita ngurus paspor sendiri, beli penginapan sendiri, beli tiket penerbangan sendiri. Mungkin Ustaz, kata beliau begitu. Nah, itu juga saya kurang tahu ya. Bisa sih, uang 5 juta bisa. Kalau saya berangkat 5 juta sendiri, 10 jutanya dari mertua. Ya kalau gitu. Paket promo bisa 5 juta PP. Paket promo iki Kak Mandiri beda meneh. Gak maksudnya promo bulannya pas bulan apa itu promo setengah. Saya naik sepeda mungkin karena Jalan kaki. Kayak yang model-model. Lamongan tuh Mekah. Terima kasih atas yang telah disampaikan oleh kita. Presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bisa Gausa. Di mana? Hilang. Hilang tadi. Tidak. Ekor dong. ESD. Pojok. Kiri. Atas. ESD. Kiri. Di atas. ESD. Ya Allah. Udah ngerti aku. This is the end. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Isam.
Kebetulan kami persilakan presentasi dari kerupuk latihan oh Yuk. oke presentasi dari akhir project itu Bapak. Jam piro yang Rabdan? Udah jam piro ya? Sisi Eh, udah ditanya. eh? Bilang Masalah.